shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Tujuan pembelajaran pada pembahasan materi kali ini ialah yang pertama, menjelaskan berbagai karakteristik laporan singkat. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana menulis laporan bisnis yang baik. Yang ketiga, mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pembuatan perencanaan laporan singkat. Yang keempat, mengetahui struktur dasar laporan singkat. Dan yang kelima, mengetahui bagaimana melakukan pengorganisasian laporan singkat. Sebelum membahas lebih jauh terkait penulisan laporan singkat, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari laporan dan laporan singkat itu sendiri. Yuk simak videonya. Sebenarnya apa sih laporan itu? Laporan merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Sedangkan laporan singkat merupakan dokumen ringkas yang menyajikan informasi penting atau ringkasan tentang suatu topik, kejadian, atau proyek. Karakteristik laporan singkat, apa aja sih karakteristik laporan singkat itu? Jadi, laporan singkat memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, laporan singkat memuat materi pendukung yang relatif sedikit. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Yang kedua, bentuk laporan singkat dapat berbentuk memo ataupun bentuk surat yang terdiri dari 1 atau 2 halaman. Hal tersebut yang menyebabkan laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan yang namanya preliminary parts, seperti lembar halaman, judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekankan pada bagian tubuh atau body laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Selain itu, laporan singkat juga memungkinkan penggunaan beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal. Di antaranya, yang pertama, penggunaan gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Yang kedua, penggunaan grafik untuk lebih menekankan penulisan sehingga dapat mudah dimengerti. Yang ketiga, penulisan judul dan subjudul dalam tubuh laporan. Dan yang terakhir, atau yang keempat, yaitu penggunaan format memo ataupun format surat. Membuat laporan bisnis yang baik. Penyusunan laporan bisnis bukanlah hal yang baru dan sudah menjadi kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap waktu, baik secara periodik maupun insidental. Laporan bisnis yang dibuat oleh suatu organisasi sangat diperlukan untuk berkomunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Ada kalanya, suatu laporan mengalir dari pucuk pimpinan ke bawahan sebagai pertanggungjawaban terhadap berbagai keputusan atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Namun, ada kalanya suatu laporan mengalir dari bawahan ke pucuk pimpinan sebagai alat untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit atau departemen-departemen yang ada dalam suatu organisasi. Pada umumnya, apabila orang-orang atau pelaku bisnis berbicara tentang laporan, mereka berpikir bahwa laporan yang dibuat adalah laporan tertulis yang secara objektif mengomunikasikan berbagai informasi penting tentang berbagai aspek bisnis. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa laporan bisnis dapat pula disampaikan dalam bentuk lisan. Meskipun suatu laporan memiliki berbagai variasi atau jenis, paling tidak laporan bisnis yang baik mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, informasinya akurat, yang kedua, isinya menunjukkan pertimbangan penulis yang baik, dan yang ketiga, format, gaya, dan organisasinya sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut. Akurat. Hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang penulis laporan bisnis adalah bagaimana mengatakan suatu kebenaran. Sayangnya, menyampaikan suatu kebenaran bukanlah hal yang mudah. Beberapa hal berikut ini akan dapat membantu mengatasi kemungkinan terjadinya distorsi. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Cobalah untuk lebih spesifik dalam menyebutkan suatu perkembangan bisnis. Yang kedua, melaporkan semua fakta yang relevan. Semua fakta yang relevan, baik itu yang mendukung teori Anda maupun yang bertentangan dengan teori Anda, sudah seharusnya dicantumkan dalam suatu laporan.
Yang ketiga, menempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Yang keempat, memberikan bukti-bukti terhadap kesimpulan yang Anda buat. Anda tidak akan dapat mengharapkan pembaca Anda untuk memahami kesimpulan yang Anda buat, tetapi Anda dapat memberikan bukti-bukti pendukungnya. Yang kelima, menyajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan Anda. Anda perlu melakukan pengecekan terhadap fakta yang Anda temukan dari sumber-sumber yang dapat Anda percaya. Di samping itu, juga hindari data yang dapat mengaburkan kesimpulan yang Anda buat. Yang keenam, menjaga bias pribadi Anda dalam suatu laporan. Meskipun Anda memiliki perasaan emosional yang kuat terhadap suatu laporan, cobalah untuk tetap menjaga perasaan tersebut terhadap pemilihan kata-kata. Keputusan yang baik. Karena laporan bisnis merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas, sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Hindari kata-kata atau pendapat yang dapat menyinggung, menyerang, menjelek-jelekan Anda atau lawan bisnis. Di lain pihak, pembaca akan senang membaca suatu laporan yang mencakup 5 hal berikut ini. Yang pertama, adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan. Yang kedua, melihat fakta-fakta yang tersedia. Yang ketiga, menerima uraian atau cerita secara menyeluruh. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang kelima, mempelajari sesuatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah. Format, gaya, dan organisasi yang responsif atau sesuai dengan kebutuhan. Sebelum menulis, Anda harus memutuskan apakah akan menggunakan format surat, memo, atau manuskrip. Apakah menggunakan gaya informal atau formal. Dalam kaitannya dengan penentuan format dan gaya pembuatannya, beberapa pertanyaan berikut ini dapat Anda gunakan sebagai alat bantu menentukan pilihan Anda. Yang pertama, siapa yang berinisiatif membuat laporan? Laporan sukarela disusun atas dasar inisiatif Anda sendiri, sehingga perlu lebih rinci dan perlu mendapat dukungan. Sedangkan laporan otoritas disusun atas permintaan orang lain. Yang kedua, apa subjek yang akan dimasukkan ke dalam laporan? Subjek dari suatu laporan akan berpengaruh terhadap pembendaraan kata maupun format penulisannya. Jika penulis maupun pembaca familiar dengan subjek suatu laporan, penulis tidak perlu lagi mendefinisikannya atau menjelaskan konsep-konsep dasar istilah yang ada dalam subjek tersebut. Yang ketiga, kapan suatu laporan dibuat? Kapan suatu laporan dibuat sangat tergantung pada jenis laporannya. Apakah laporan rutin atau laporan khusus? Laporan rutin dibuat atas dasar waktu. Apakah harian, bulanan, kuartalan, semester, atau tahunan? Laporan khusus dibuat manakala dalam suatu organisasi terjadi situasi tertentu yang tidak bersifat rutin, seperti kondisi penjualan produk di pasar yang menurun secara drastis setelah munculnya produk sintetis atau pemalsuan produk. Yang keempat, kemana laporan akan dikirim? Suatu laporan dapat digunakan untuk kepentingan internal maupun eksternal organisasi. Yang kelima, mengapa suatu laporan dibuat? Untuk laporan informasional, isinya memfokuskan pada fakta-fakta yang ada dalam suatu organisasi. Sedangkan laporan analitis mencakup analisis, penafsiran, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan informasional disusun atas dasar sub-subtopik. Sementara laporan analitis umumnya disusun untuk menyoroti poin-poin yang ada dalam kesimpulan, rekomendasi, atau alasan-alasan penting yang perlu dikemukakan dalam suatu laporan. Yang keenam, bagaimana sikap pembaca? Bila pembaca setuju terhadap isi laporan, materi yang disajikan menggunakan urutan langsung atau direct order, yang dimulai dengan ide pokok yaitu hasil, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Namun jika pembaca mungkin keberatan terhadap isi laporan, materi penyajiannya menggunakan urutan tidak langsung atau indirect order, yang dimulai dengan hal-hal rinci menuju ke ide pokok. Kemudian ada perencanaan laporan singkat. Dalam merencanakan suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain audiens, tujuan, dan subjek laporan. Masing-masing elemen akan mempengaruhi format dan panjang, gaya, serta organisasi suatu laporan. Ada beberapa format laporan yang dapat dipilih oleh penulis, antara lain yang pertama ada preprint. Ini adalah bentuk sebelum dicetak, pada dasarnya digunakan untuk mengisi laporan yang kosong. Kebanyakan laporan preprint relatif pendek, sekitar 5 atau kurang dari 5 halaman dan berkaitan dengan informasi rutin. Contohnya adalah laporan otoritas. Yang kedua ada surat.
Format surat dapat digunakan untuk laporan dan jumlah halamannya 5 atau kurang dari 5 dan ditunjukkan kepada pihak luar organisasi. Laporan tersebut mencakup semua bagian surat dan dilengkapi dengan judul, catatan kaki, tabel, dan juga gambar. Kemudian yang ketiga ada memo. Memo merupakan format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak internal suatu organisasi. Memo mencakup beberapa hal berikut, yaitu ada tanggal, kepada, dari, dan juga subjek. Kemudian yang keempat ada manuskrip. Laporan ini terdiri atas beberapa halaman sampai ratusan halaman yang memerlukan pendekatan formal. Karena panjangnya, format manuskrip memerlukan lebih banyak komponen baik sebelum teks maupun setelah teks. Penentuan struktur dasar. Selain memutuskan format dan panjangnya suatu laporan, kita juga harus memutuskan struktur dasar laporan. Ada 3 masalah yang muncul dalam menentukan struktur dasar, yaitu yang pertama, informasi apa yang seharusnya dimasukkan. Apakah semua data akan dimasukkan atau Anda ingin mengeliminasi beberapa data? Terdapat panduan umum yang dapat dilakukan untuk mempertimbangkan informasi apa yang sebaiknya dimasukkan atau perlu dieliminasi. Yang pertama, yaitu tujuan komunikasi. Menentukan tujuan komunikasi dan menjelaskan dengan jelas tujuan komunikasi agar pesan yang ingin disampaikan fokus dan terarah. Yang kedua, audiens atau penerima pesan. Mempertimbangkan siapa yang akan menerima pesan, apa kebutuhan, minat, atau latar belakang mereka. Informasi yang dimasukkan harus relevan dan sesuai dengan audiens yang dituju. Yang ketiga, konteks. Pertimbangkan konteks di mana pesan akan diterima. Apakah ini komunikasi internal di dalam perusahaan atau komunikasi eksternal dengan pelanggan atau mitra bisnis. Konteks akan mempengaruhi gaya, tone, dan tingkat detail yang diperlukan dalam pesan. Yang keempat, pentingnya informasi. Pertimbangkan apa informasi yang paling penting dan relevan untuk mencapai tujuan komunikasi. Pilih informasi yang memberikan nilai tambah dan menjelaskan dengan baik pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima, fakta yang didukung. Memastikan informasi yang ingin disampaikan didukung oleh fakta yang valid dan hindari menyampaikan informasi yang tidak memiliki dasar atau tidak terverifikasi. Yang keenam, eliminasi informasi tidak penting. Saat merencanakan pesan, pertimbangkan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan komunikasi. 7. Gaya dan format. Pertimbangkan gaya dan format komunikasi yang sesuai dengan audiens dan pesan. Apakah pesan ini lebih cocok dalam bentuk tulisan, formal, email, presentasi, atau format lainnya. Penting juga untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi bisnis dengan situasi dan tujuan yang spesifik. Selalu perhatikan kejelasan, relevansi, dan efektivitas pesan yang ingin Anda sampaikan. Masalah yang kedua, pendekatan psikologis apa yang sesuai dengan pembaca tertentu. Apakah Anda menggunakan direct order atau indirect order? Penggunaan direct order atau urutan langsung atau indirect order atau urutan tidak langsung bergantung pada audiens yang dituju dan konteks komunikasinya. Pemilihan antara keduanya dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek psikologis yang relevan. Terdapat beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, audiens. Pertimbangkan preferensi, kebutuhan, dan preferensi psikologis dari audiens yang ingin dituju. Jika audiens cenderung lebih responsif terhadap pendekatan langsung dan langsung ke inti pesan, maka direct order mungkin lebih sesuai. Yang kedua, konteks. Pertimbangkan konteks komunikasinya. Jika pesan yang ingin disampaikan bersifat formal, seperti proposal bisnis atau laporan, maka direct order mungkin lebih umum. Namun jika pesan bersifat informasi, pelatihan, atau persuasif, terkadang pendekatan tidak langsung atau pendekatan berbasis cerita dapat lebih efektif dalam menarik perhatian dan memahami audiens. Yang ketiga, tujuan. Pikirkan tujuan komunikasi. Jika tujuannya adalah memberikan informasi penting secara cepat, direct order dapat efektif. Namun jika tujuannya adalah mempengaruhi atau meyakinkan audiens, maka pendekatan yang tidak langsung dengan membangun argumen secara bertahap mungkin lebih efektif. Yang keempat, hubungan dengan audiens. Jika kalian memiliki hubungan yang kuat dan saling percaya dengan audiens, kalian mungkin lebih cenderung menggunakan direct order. Namun jika kalian berkomunikasi dengan orang yang mungkin tidak begitu akrab atau bersifat formal, pendekatan tidak langsung dapat lebih sopan.
Dan yang kelima, kebutuhan pesan. Pikirkan kebutuhan pesan. Jika informasi kunci perlu disampaikan segera dan tanpa gangguan, direct order dapat lebih sesuai. Namun jika pesan kalian memiliki banyak informasi atau perlu membahas masalah yang kompleks, mungkin lebih baik mengatur pesan secara tidak langsung. Pilihan antara direct order atau indirect order dapat sangat bervariasi tergantung pada situasi tertentu. Terkadang, campuran dari keduanya dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang berbeda dalam komunikasi bisnis. Penting untuk memahami audiens kalian dan konteks komunikasi untuk membuat keputusan yang sesuai. Selanjutnya adalah masalah yang ketiga, yaitu metode apa yang akan Anda gunakan agar materinya jelas dan meyakinkan. Apakah Anda menggunakan pengorganisasian suatu topik atas dasar tingkat pentingnya, urutan kronologis, lokasi, atau kategori, atau apakah Anda berorganisasi ide Anda menurut argumen yang logis? Pemilihan metode ini sangat tergantung pada jenis pesan yang akan disampaikan, audiens yang dituju, dan tujuan komunikasinya. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai pengorganisasian suatu topik atas dasar tingkat pentingnya, urutan kronologis, lokasi, kategori, dan argumen yang logis. Yaitu yang pertama, pentingnya. Mengorganisasi informasi berdasarkan tingkat pentingnya adalah metode yang sering digunakan dalam komunikasi bisnis. Kalian mulai dengan informasi yang paling penting dan menekankan poin-poin utama terlebih dahulu. Ini memungkinkan audiens untuk segera mendapatkan inti pesan. Yang kedua, urutan. Mengorganisasi informasi dalam urutan tertentu seperti tahap-tahap dalam suatu proses atau langkah-langkah dalam proyek dapat membantu audiens mengikuti alur pemikiran. Ini adalah metode yang efektif ingin menjelaskan suatu rangkaian kejadian. Yang ketiga yaitu kronologis. Pengorganisasian kronologis mengikuti urutan waktu. Ini sangat cocok untuk menyampaikan sejarah, perkembangan, atau peristiwa yang berkaitan dengan waktu. Ini membantu dalam menjelaskan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang keempat itu ada lokasi. Mengorganisasi informasi berdasarkan lokasi geografis atau fisik sering digunakan dalam konteks yang melibatkan proyek konstruksi, logistik, atau cabang bisnis yang berbeda. Ini memudahkan audiens untuk memahami konteks fisik. Selanjutnya yang kelima, kategori. Mengelompokkan informasi dalam kategori atau klasifikasi tertentu dapat membantu dalam menjelaskan berbagai aspek dari suatu topik. Ini sangat berguna ketika memiliki banyak subtopik atau elemen yang perlu dibahas. Yang keenam ada argumen logis. Mengorganisasi berdasarkan argumen logis adalah metode yang efektif dalam komunikasi persuasif. Kalian membangun argumen dari premis yang kuat ke kesimpulan yang meyakinkan. Ini memberikan alur pemikiran yang kuat. Pilihan metode pengorganisasian ini harus didasarkan pada kejelasan, efektivitas, dan kebutuhan audiens serta pesan yang ingin disampaikan. Terkadang campuran metode juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang berbeda dalam pesan bisnis. Pastikan untuk merencanakan dan merancang pesan dengan baik agar audiens dapat dengan mudah memahami dan meresponsnya. Pengorganisasian laporan singkat. Kita dapat memilih suatu rencana organisasional yang sesuai dengan topik dan tujuan yang kita punya. Yang pertama ada pengorganisasian memo dan juga laporan informasional. Laporan informasional memiliki satu tujuan dasar, yaitu menjelaskan sesuatu dengan istilah yang tegas. Laporan informasional yang banyak digunakan dalam bidang bisnis mencakup laporan pemantauan atau monitoring dan operasi pengendalian, pernyataan prosedur dan juga kebijakan, laporan aktivitas personal, dan juga laporan dokumentasi kerja klien. Laporan informasional harus disajikan secara logis dan juga akurat sehingga para pembaca akan memahami dengan tepat apa yang kita maksudkan dan dapat menggunakan informasi dalam cara yang praktis. Laporan informasional terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah laporan periodik ataupun berkala. Laporan periodik ataupun berkala adalah laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuannya sendiri adalah untuk memberikan gambaran bagaimana sesuatu berjalan sehingga para manajer dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi apabila perlu. Kebanyakan dari laporan ini disusun berdasarkan urutan.
Urutan yang pertama yaitu peninjauan atas tanggung jawab rutin, yang kedua ada diskusi atau pembahasan proyek khusus, yang ketiga ada rencana periode yang akan datang, dan yang keempat adalah analisis masalah ataupun problem. Laporan yang kedua yaitu laporan aktivitas personal atau individu. Laporan aktivitas sendiri atau laporan aktivitas personal berisi deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama suatu konvensi atau dalam perjalanan. Laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada manajemen tentang setiap informasi penting atau keputusan yang dapat diambil. Kemudian ada pengorganisasian laporan analitis. Laporan analitis dirancang untuk melakukan persuasi kepada para pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan ataupun rekomendasi. Laporan analitis umumnya ditulis untuk memberikan tanggapan terhadap kemunculan kondisi-kondisi tertentu yang terjadi di dalam suatu organisasi. Laporan tersebut dirancang untuk memberikan pedoman ataupun penuntun kepada para pembaca terhadap suatu keputusan. Laporan analitis dapat berbentuk 3 macam. Yang pertama adalah laporan justifikasi, yang kedua adalah usulan bisnis baru di luar klien, dan yang ketiga adalah laporan troubleshooting. Wah, ternyata banyak sekali ya pengetahuan terkait penulisan laporan singkat. Dan tidak terasa, ternyata kita sudah sampai di penghujung video. Kami harap apa yang telah kami jelaskan dapat tersampaikan dengan baik kepada teman-teman sekalian. See you in the next video guys. Bye-bye.